Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Ini masalah berat. Bukti beratnya, 4 khalifah diprovokasi oleh orang Mu'tazilah, yaitu cikal bakalnya kaum khalaf. Ya, semua khalaf itu mesti terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah. Jadi mereka memakai cara pendekatan Mu'tazilah dengan cara disaring mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ambil baik, buang buruknya. Menurut mereka. Menurut mereka. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan pada umumnya mereka yang pada umumnya, bukan semua, pada umumnya mereka ini adalah bukan aslinya bukan ahli di hadis, bukan ahli hadis pada umumnya. Sebutlah nama-nama seperti Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan, dia alim, dia cerdas. Ja'ad ibn Dirham, dia alim, cerdas. Karena kalau subuhat dari orang tak cerdas, tidak mempan. Jelas ya? Subuhat itu baru berpengaruh bila datang dari orang-orang cerdas. Yes ya? Coba aliran dalam sekte-sekte dalam agama ini. Orang cerdas yang membuatnya atau orang-orang biasa? Orang cerdas. Mereka orang hebat. Seterusnya mereka Abu Ali Al-Jubba'i yang mendidik Imam Abul Hasan Asy'ari sampai umur 40 tahun di bawah didikan Mu'tazilah, ini orang cerdas imamnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka bukan yang akrab dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak dekat. Itu analoginya. Ada orang tahu ilmu fikih, hukum hafal dia, tapi fikih itu tak nampak dalam amalnya. Tahu dia mengajarkan akhlak dan adab mungkin, tapi ketika dipraktek tidak beradab. Masya Allah, kalau mengajarkan adab sambil nangis-nangis tuh, tapi selalu bikin orang menangis gitu. Ya bisa saja. Jadi ini namanya beda antara kepakaran dengan kedekatan. Kepakaran dengan kedekatan. Jelas? Ya sekarang. Enggak jelas juga, saya tambah contoh sih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi rata-rata mereka yang keluar dari manhaj salaf itu alil hadis tidak akrab dengan hadis. Dan tidak jarang pula mereka yang memang tak punya latar belakang hadis. Seperti Ahmad bin Abi Duad, Ra'sul Mu'tazilah, yang menjadi pembisik para khalifah untuk menghancurkan Imam Ahmad dan para pengikut dan murid-muridnya. Sampai 4 khalifah, dari Al-Ma'mun, setelah itu Al-Amin, setelah itu Al-Mu'tasim, setelah itu Al-Mutawakkil, menyiksa Imam Ahmad untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Berarti masalahnya besar kan? Besar enggak? Besar. Dan Imam Ahmad bertahan untuk tidak mengatakan itu. Pertama, karena memang bukan makhluk. Yang kedua, kalau dia katakan banyak orang yang tersesatkan. Karena di majelis Imam Ahmad hadir 35.000 orang yang siap mencatat. Ya, sepertiga siap mencatat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Kalau awak 35 cuma, ya, kan beda sama. Zaman itu orang belum banyak kan, tapi hadir 35.000. Zaman kita orang ramai, hadir 35 orang. Habis itu kita nak mengerengkang pula sama Imam Ahmad, tidak bisa. Tapi Imam Ahmad rahimahullah tidak mau mengatakan itu karena dia teringat. Andainya saya katakan dengan karena terpaksa. Coba 4 khalifah memaksa. Awak bukan khalifah ya. 4 khalifah saja. Kita takut kita, ini khalifah, Amirul Mukminin. Tapi beliau bertahan sampai di masa Al-Wathiq billah, baru beliau dapat kelapangan karena diberikan kesempatan untuk menjawab. Ya, sebelum-sebelumnya di masa Mu'tasim misalnya dicoba ada munadzarah, selalu tak bisa selalu Imam Ahmad unggul dalam perdebatan itu. Ya, sebab dengan ilmu, orang tu dengan pendapat. Ulama pasti bisa berpendapat, tapi berilmu
Pasti yang tentang ilmu hanya ulama saja. Semua orang bisa berpendapat. Makanya dalam kalau rapat terlalu banyak pendapat. Betul tak? Ada yang nasihati saya, Ustaz kalau ngurus masjid itu tak boleh lebih dari 5 orang katanya. Kalau lebih dari 5 orang nanti payah rapat, tidak pernah selesai. Iya tak? Semakin banyak pendapat semakin susah untuk disamakan. Iya, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah, bukan makhluk. Karena dia adalah sifatnya, karena dia yang mengucapkannya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya.